Selamat pagi semuanya. Untuk Bapak Ibu yang masih ada di luar, boleh mengisi bangku-bangku yang ada di dalam dulu, biar nanti yang di luar buat yang datangnya agak sedikit terlambat, boleh ya. Dan yang sudah di dalam boleh mengisi bangku-bangku yang ada di depan. Amin. Saya persilahkan maju untuk duduk di bagian depan, lebih dekat dengan sorga loh di depan. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Saya yakin dan percaya satu kerinduan kita pagi hari ini, kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena berkat kemurahan Tuhan Yesus selalu baru buat kehidupan kita. Amen. Selalu baru setiap hari. Amin. Amin Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Amin ya Tuhan. Terima kasih. Ucapan syukur kita pagi hari ini. Ambil waktumu pagi hari ini untuk datang menyembah Dia. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Amin. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
yang mengakui bahwa keberadaan kami semua hanya karena Engkau ya Tuhan. Amin Yesus. Yes Lord, amin Tuhan. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan kasih Kristus, untuk doa pembukaan saya undang Ibu Emi untuk berdoa ke depan. Mari kita sama-sama pujian penyembahan ini sungguh. Haleluya. Hari ini Tuhan, aku ada, jemaatmu COC ada ini. Semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ini suatu wujud kami dari cinta kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan, jemaat-Mu membawa hati kami Tuhan. Hati kami Tuhan sebagai hati-hati yang penyembah padamu Tuhan. Sehingga penyembahan ini akan menjadi dupa yang harum yang berkenan padamu Tuhan. Terus bawa kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah kami letakkan semua segala persoalan masalah kami, beban hidup kami Tuhan. Apa yang menjadi masalah persoalan kami dan kehidupan kami Tuhan, Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau yang akan senantiasa menyertai, memimpin kami. Sehingga kehidupan kami selanjutnya Tuhan, hari lepas hari, kami boleh bersama Engkau Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Tuhan terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan Kau berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Kiranya kami serahkan juga dalam tangan-Mu Tuhan. Yang pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian baik di bagian main musik Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan, Kau pakai mereka. Biarlah mereka yang memainkan musik ini menjadi harmoni yang manis Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, yang ambil bagian di dalam WL, singer, Kau juga Tuhan berkati Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh membawa hatinya Tuhan, hati yang menyembah-penyembah, yang senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau berkati juga mereka yang ambil bagian asar Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan khususnya juga untuk hamba-Mu yang Tuhan, Ibu Junkian yang akan membawakan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah hanya isi hati-Mu yang akan keluar dari mulut dan bibirnya Tuhan. Urapi dia, pakai dia Tuhan. Semua Tuhan, biarlah jemaat-Mu ini boleh duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi pelita di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau Tuhan yang turun tangan, Roh-Mu yang kudus Tuhan pagi hari ini boleh mengurapi kami, membakar hati kami, sehingga hati kami Tuhan menyala-nyala, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah pagi hari ini di
dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya melihat pagi hari ini wajah-wajah yang penuh sukacita. Amin. Silakan kasih salam kiri dan kanan kita. Katakan, aku diberkati. Amin. Sebab hari ini kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus, amin. Kita yang sungguh-sungguh rindu, ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita, amin. Menara yang teguh.
kuasa di dalam nama Yesus, amin. Ada sedikit-sedikit gangguan, tapi kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya, amin, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Raja di atas segala raja, amin, amin. duduk semuanya. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan. Kami mau selalu tetap terhubung sama Engkau ya Tuhan Yesus.
yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin, haleluya. Yes, amin Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu jadi kehidupan bagi kami, Tuhan. Firman-Mu adalah dasar dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Sejak semula adalah firman. Dan semuanya jadi seperti apa yang Engkau perkatakan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami menyiapkan wadah kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu akan membawa kami kepada kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Pujian tadi katakan bahwa firman Tuhan adalah dasar daripada kehidupan kita. Firman adalah dasar dari kehidupan kita. Jadi kalau kita ibadah setiap hari Minggu, mungkin sebagian orang menganggapnya sebagai rutinitas.
menganggapnya sebagai suatu kewajiban kalau orang Kristen itu harus ibadah di hari Minggu. Tapi banyak, saya yakin di sini juga setiap kita banyak yang istilahnya mencari firman bukan saja di ibadah hari Minggu, tapi setiap hari. Kalau ke gereja kan istilahnya dengar firman dari para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau hari-hari kan kita harus cari sendiri. Ya, ada yang setel YouTube, ada yang favoritin pembicara atau pengkhotbah luar. Semua itu adalah usaha kita untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi dasar dari kehidupan kita. Kadangkala seringkali pulang ibadah kalau ditanya dapat tadi firmannya apa? Ya pokoknya lucu lah. Gitu. Terus kalau Anda kan hamba Tuhan yang memang membawakannya dengan menarik akan lebih menjadi fokus. Ya, itu kreativitas daripada seorang pembicara, seorang hamba Tuhan. Tapi satu hal harus kita pahami bahwa bagaimanapun seorang hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya, selalu ada pesan untuk setiap pribadi kita. Sekalipun itu simpel. Bagaimana yang simpel itu dapat kita tangkap, dalam arti kata dapat kita ambil, dapat kita bawa, itu adalah sesuatu yang jadi keputusan kita. Bagaimana kita meresponi firman itu. Kalau firman itu kita tahu dapat menjadi pegangan atau dasar dari kehidupan kita, maka kita akan benar-benar memperhatikan, fokus, bahkan menangkap setiap firman yang disampaikan. Ada amin? Ada perbedaan antara orang yang datang ibadah karena rutinitas dengan orang yang datang ibadah karena haus dan lapar. Karena mau kebenaran. Karena butuh sesuatu untuk jadi dasar kehidupan. Ibadah kita kan seminggu sekali. Masa dalam satu minggu kita cuma makan satu kali? Makan setiap hari. Tapi kebenaran firman ketika hari Minggu kita dapatkan, itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi dasar kehidupan kita selama satu minggu. 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan. Bahkan dibilang kalau kita menangkap firman sekecil apapun, kehidupan kita, firman itu akan mengerjakan kita sehari lepas ke sehari. Amin, Bapak Ibu. Ya, tema kita pagi hari ini membangun atau meruntuhkan. Membangun atau meruntuhkan. Yuk kita sama-sama baca Yakobus 3 ayat 4 sampai dengan 10. Secara bergantian ya. Bapak-bapak boleh baca lebih awal di ayat keempat. Kemudian yang ibu-ibu di ayat kelima. Demikian seterusnya sampai dengan selesai. 2, 3. Dua, tiga. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. 2, 3. Lidah adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan sendirinya dimakan oleh api neraka. 2, 3. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang yang menjalar dan binatang-binatang laut
dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. 2, 3. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sebuah kuas yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10 kita sama-sama ya. 2, 3. Mulut yang satu keluar pekat. Tidak boleh demikian terjadi. Di sini dikatakan bahwa kapal yang besar di ayat keempat dikatakan kapal yang besar itu dapat dikendalikan oleh kemudi. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kemudi enggak mampu dikemudikan oleh nahkoda, tujuannya enggak sampai. Apa yang mau dituju itu enggak sampai. Makanya kenapa kemudi sangat memiliki peran penting dalam sebuah perjalanan. Lalu yang demikian di situ dikatakan bahwa kehidupan kita digambarkan di sini adalah lidah adalah kemudi. Itu yang pertama. Yang kedua, lidah adalah api. Ya, artinya lidah memiliki kuasa untuk setiap kehidupan kita. Tapi lidah juga memiliki kuasa menjadi sesuatu yang besar, walaupun bagian kecil dari anggota tubuh kita. Jadi ternyata sesuatu yang kecil yang ada di dalam tubuh kita ini memiliki sesuatu atau kuasa yang besar bagi kehidupan kita, perjalanan kita, kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya. Di sini di ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk, dan dengan lidah kita mengutuk manusia diciptakan menurut rupa Allah. Lidah yang sama mengucapkan berkat. Lidah yang sama juga mengucapkan kutuk. Jadi lidah kita ini kalau orang dunia bilang kan tidak bertulang. Jadi mudah aja seenak-enaknya dia. Firman Tuhan udah katakan bahwa lidah kita ini buas. Bisa memperkatakan perkataan kecil namun bisa menghilangkan damai sejahtera orang. Lidah yang kecil ini mengatakan perkataan-perkataan kecil saja bisa merubah hidup orang. Baik itu membangun atau perkataan yang meruntuhkan, yang membawa kepada kebinasaan. Tapi sama-sama pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita semua masih sama-sama belajar ya. Dari mana sumber perkataan yang kita ucapkan hari-hari? Dalam Lukas 6 ayat 45 katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Jadi satu hal lagi kita pelajari bahwa jangan percaya kalau bilang dia mulutnya memang begitu kasar, tapi hatinya baik. Sejalan enggak dengan firman Tuhan, Bapak Ibu? Enggak sejalan ya. Karena apa yang ada di dalam itu yang terucap. Lidah kita dipengaruhi oleh suasana hati. Ketika kita lagi bahagia, perkataan-perkataan kita pun akan sesuatu yang menunjukkan ekspresi daripada suasana hati kita. Jadi segala sesuatu bersumber daripada hati. Kalau kita lagi marah, perkataan kita pun yang keluar adalah ekspresi
daripada bentuk kemarahan kita yang diungkapkan dengan kata-kata. Mazmur 34 ayat 13 katakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perkataan-perkataan kita sering kelihatan, kedengeran seperti baik. Tapi awasi perkataan kita itu. Karena semua bisa menipu. Kenapa dikatakan menipu? Karena apa yang kita ucapkan tidak sama dengan apa yang ada di dalam. Enggak sama dengan yang di hati. Di hati padahal dongkol banget, kesal banget, marah banget. Tapi di muka tidak menunjukkan itu. Bahkan perkataan pun tidak menunjukkan itu. Tapi seringkali dimanipulasi, dirubah kata-katanya. Kata-katanya kedengarannya manis, baik. Tapi ada kandungan di dalamnya yang menunjukkan apa yang ada di dalam. Mari, pagi hari ini kita mau belajar. Kenapa sih kita harus menjaga perkataan kita? Kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Yang pertama, perkataan memiliki kuasa. Siapa yang percaya katakan amin. Perkataan kita memiliki kuasa. Amsal 18 ayat 21 katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup, kehidupan atau kebinasaan itu dikuasai oleh lidah itu. Makanya dikatakan ternyata bagian kecil dari tubuh kita bisa membawa kehidupan dan bawa kebinasaan. Ya. Dalam Kejadian 1, ini yang bisa kita lihat ya. Dalam Kejadian 1, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka terjadilah seperti demikian. Ada sesuatu yang kita bisa ambil, ada sesuatu yang kita bisa lihat bahwa perkataan memiliki kuasa. Apa yang diperkatakan itu jadi. Apa yang kita perkatakan jadi seperti apa yang kita katakan. Amin. Karena apa? Allah berfirman, di dalam firman ketika dia mengucapkan terang itu jadi, ada kandungan spirit di dalam perkataan. Yes, amin. Ada spirit di dalam perkataan. Kalau hal ini Allah menunjukkan kepada kita, sebegitu dahsyatnya perkataan kita bisa mempengaruhi segala sesuatu, maka pagi hari ini kita sama-sama belajar. Perkataan kita memiliki kuasa. Perkataan kita memiliki spirit di dalamnya. Apa yang kita ucapkan, itu spirit itu bekerja. Kita percaya yang namanya bakteri ya atau virus itu ada. Setuju? Setuju. Berapa waktu lalu anak-anak sempat dibawa ke UGD. Ya, dicek darah di lab, ternyata si Kianu kena bakteri. Kalau saya bilang bakteri nggak ada, tapi kenapa? Dia muntah, mual, pusing, itu akibat dari bakteri itu. Tapi bakteri itu kan nggak kelihatan, nggak kasat mata. Percaya nggak, di ruangan ini pun ada, tapi kita nggak bisa ngelihat, nggak ada wujudnya. Demikian juga hal perkataan. Apa yang kita katakan itu kan nggak ada wujudnya. Apa yang kita sampaikan, kita perkatakan sepatah kata aja, nggak ada wujud kan yang bisa kita lihat. Tapi ada spirit di dalamnya. Jadi yang pertama kita harus pahami bahwa perkataan kita memiliki kuasa. Amin. Coba katakan kepada kanan kiri. Perkataan kita memiliki kuasa. Amin.
Kemudian yang kedua, yuk kita mau sama-sama lihat. Ciri-ciri perkataan yang membangun atau meruntuhkan. Dalam Efesus 4 ayat 29 katakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor. Perkataan kotor itu apa sih? Perkataan-perkataan yang enggak sopan, perkataan-perkataan yang enggak pantas, atau perkataan-perkataan yang merendahkan. Itu. Lalu kita mau sama-sama melihat perkataan apa sih yang membangun dan perkataan apa yang seringkali meruntuhkan. Bicara membangun dan meruntuhkan, ini bukan berbicara tentang diri kita saja. Ya. Jadi perkataan kita memang bisa membangun kita. Tapi perkataan kita juga bisa meruntuhkan kehidupan kita. Tapi bukan cuma sampai di situ. Perkataan kita dapat juga membangun orang lain dan juga berkuasa untuk meruntuhkan. Ya, jadi ini berbicara tentang dua sisi. Perkataan itu untuk kita dan juga untuk orang lain. Nah, perkataan yang baik atau membangun seperti apa? Perkataan yang jujur dan bukan manipulasi. Perkataan yang memang dari dalam. Kalau seringkali kita nggak jujur sama diri kita merasa kita sakit tapi kita nggak mau ngaku kalau kita sakit. Kita marah tapi kita nggak merasa nggak perlu marah. Oke, tapi jujurlah terhadap dirimu bahwa kejujuran terhadap diri kita sendiri itu perlu. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita butuh membangun diri kita. Tapi kalau kita biarkan saja, itu akan meruntuhkan diri kita. Demikian juga bicara jujur tentang orang lain. Kalau kita nggak suka, kalau kita nggak setuju, baiknya kita sampaikan atau enggak? Sampaikan. Tapi berapa banyak kalau menyampaikan merasa takut ditolak, takut tidak disetujui, takut menyinggung. Tapi Bapak Ibu hari-hari ini kita kan semua di sini udah istilahnya udah dedengkot, dedengkot. Artinya sudah lama sekali dan sudah banyak sekali menerima kebenaran firman. Bahkan firman kita itu banyak di sini. Tapi apakah kita sudah menyiapkan diri kita untuk rela, untuk menerima kejujuran dari orang lain untuk membangun kita? Itu loh. Nah, seringkali kita berpikir kalau orang mengkritik kita atau memberi masukan atau memberikan pandangan, kita merasa marah, merasa tersinggung, merasa nggak terima, merasa dia nggak seneng sama kita. Tapi sebenarnya hal yang harus kita perhatikan bahwa diri kita ini adalah surat yang terbuka kan. Siapa saja bisa membaca hidup kita. Jadi artinya sekalipun itu kritik yang bagi kita itu menyakitkan, ambil itu sebagai sesuatu yang membangun, memperbaiki diri kita. Firman Tuhan dapat mengubah kita. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk memulihkan kita. Bahkan firman Tuhan bisa membawa kita lebih, dan lebih. Tapi kalau kita nggak mau ditegur, nggak mau dinasehati atau tidak mau dengar-dengaran, maka yang jadi adalah kita cuma cukup ada di sini. Kita cuma cukup duduk di sini. Kita cuma cukup ada di posisi ini. Perbaiki diri kita. Kita tahu bahwa kejujuran diri kita dan kita jujur terhadap orang lain dan kejujuran orang lain terhadap kita adalah sesuatu hal yang membangun. Ada amin? Amin. Lalu perkataan yang baik adalah perkataan yang menguatkan, bukan melemahkan.
Ya, mendorong pertumbuhan iman, bukan membuat orang undur atau mematahkan semangat. Ya. Lalu memberi, bukan memperbesar luka. Kalau orang datang terus dia lagi kesel misalkan sama suaminya atau sama istrinya, terus ada sebagian orang yang memandangnya sebagai suatu hal yang memang disampaikan dengan kejujuran. Misalkan, ya artinya kamu harus memperbaiki diri. Mungkin suamimu masih belajar. Mungkin suamimu butuh kamu untuk mendukung. Terus hatinya gak rela hati. Tapi kan saya yang benar, dia yang salah. Hal seperti itu bisa gak terjadi? Sangat bisa. Karena apa? Masing-masing merasa dirinya benar. Lalu sekarang Bapak Ibu, dalam kehidupan rumah tangga, suami istri bertengkar mulut itu biasa enggak? Biasa. Tapi siapa yang menang biasanya? Istri. Ya. Istri yang menang. Tapi kebenaran pagi hari ini bukan bicara masalah menang atau kalah. Ya Pak. Bukan bicara menang atau kalah. Tapi bicara apa yang kita ucapkan itu membangun atau meruntuhkan pasangan kita, kan gitu. Udah berapa lama bapak-bapak nggak muji istrinya? Oke. Pak, ibu kapan terakhir muji bapak? Boleh pagi hari ini samperin istrinya semua, katakan, suami dan istri katakan, saling memuji 5 menit, ayo segera lakukan. Ayo Pak, silakan. Pak Kyong, ayo puji istrinya Pak. Bu Teti. Jangan salah loh bapak-bapak. Ibu-ibu sebenarnya semuanya hatinya lembut. Bapak-bapak cukup pagi hari bilang, istriku kamu tambah cantik. Ya, itu aja udah kleper-kleper. Terus istri-istri udah lama nggak muji suami. Yang ada cuman papa ini bawel. Diem lah Pak, udah diem aja. Tapi hari ini mulai ya. Ibu-ibu puji suaminya. Karena banyak kuntilanak di luar. Jangan sampai kuntilanak lebih pandai mengeluarkan kata-kata rayuan dan pujian. Pujian itu perlu enggak? Perlu untuk membangun. Praktek ya Bapak Ibu. Yang ketiga, sebentar. Beberapa tahun lalu, 7 tahun lalu tepatnya, ketika saya ada di titik nol, teman-teman saya banyak dalam arti kata yang mensupport. Dalam keadaan kita, orang-orang yang memang hati Tuhan ada di kita, itu Tuhan selalu mengirimkan orang-orang baik di sekitar kita. Amin. Tuhan selalu kirimkan orang-orang baik di sekitar kita, apapun keadaan kita. Nah, saat itu teman-teman banyak yang kasih dukungan. Kian, kalau kamu butuh apa-apa, kamu cerita ya, kamu ngomong ya. Ada lagi yang lain, Kian, kamu bisa, ayo ada Tuhan, kamu pasti mampu lewatin ini. Tapi ada yang saya tahu pasti tujuannya baik. Hatinya baik. Ya itu yang kita bilang ya. Hati yang baik harus kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dari perbenaran hati kita yang baik. Ya. Jadi dia bilang gini, Kian, tujuannya empati ya, kasihan gitu loh. Dia bilang, Kian gimana? Usia kamu segini loh.
Terus kamu bisa buat apa dengan anak-anak 4? Terus anak-anakmu sekolah gimana? Terus kamu mau lakukan apa sekarang? Itu di saat lagi istilahnya saya nggak waras ya. Itu terbawa loh. Pengaruh loh. Saya cuma bilang, Tuhan, terus saya harus gimana Tuhan? Terus saya nggak buat apa-apa loh Tuhan. Terus anak-anak ini 4 gimana Tuhan? Terus biaya mereka gimana? Sekolah bagaimana? Itu salah satu contoh. Apakah perkataan kita membangun orang lain atau enggak? Atau justru meruntuhkan? Jadi saya belajar dari situ satu hal. Perkataan itu tidak berkuasa untuk hidup saya. Tapi ketika orang mengucapkan, ada spirit di dalam perkataan itu kan Bapak Ibu. Dan saya menangkap itu. Nah hari-hari ini kita harus belajar bahwa perkataan yang bagaimana yang harus kita tangkap. Yang pasti kita harus tangkap yang pertama kali adalah kebenaran firman. Maka firman itu akan mengubah hidup kita. Dan kekuatan kandungan atau power di dalam firman itu, spirit itu kita tangkap dalam kehidupan. Jadi kita akan tahu membedakan mana yang spirit yang harus kita tangkap, mana yang enggak. Ada amin Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ada Tuhan dalam setiap perkataan. Ya. Kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Karena dalam setiap perkataan kita ada Tuhan. Dalam firman Tuhan kalau kita yang udah memperhatikan, setiap perkataan Yesus yang dia sampaikan adalah perkataan-perkataan yang mengandung kasih. Perkataan-perkataan yang memang kebenaran. Perkataan yang bisa mengubah hati orang yang mendengar. Dan perkataan yang membangun iman dan juga membangun kehidupan. Jadi artinya perkataan kita sekarang bukan lagi perkataan sembarangan. Bukan perkataan yang meruntuhkan. Bukan perkataan yang menyakiti. Bukan perkataan yang tidak pantas. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, yes boleh tampilkan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bisakah kita tahu kebenaran kalau kita nggak pernah membaca? Bisakah kita menjalani hidup-hidup kita kalau di dalam kita nggak ada kebenaran firman? Mampukah kita menghadapi hari-hari kita, menghadapi lingkungan kita kalau kita tidak memiliki kebenaran itu? Kalau dikatakan di sini setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, artinya firman itu akan sangat bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita baik mendengarkan. Laksana murid seperti murid. Jadi teladan kita adalah Yesus, hidup kita kiblat. Awasi mulutku ya Tuhan, ketika Daud minta kepada Tuhan, awasi mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ada amin Bapak Ibu? 3 hal yang harus kita sadari pagi ini. Kebenaran firman datang, kita tangkap. Bukan saja cakap dalam mendengar. Kita semua di sini bukan saja cakap menjadi pendengar. Bukan saja fasih tahu isi Alkitab. Tapi kita sama-sama fasih dalam melakukan firman Tuhan.
Percaya Bapak Ibu, hubungan rumah tangga suami istri dengan keluarga akan terbangun dengan baik ketika kita yang firman-Nya datang kepada kita dulu. Siapa yang harus melakukan lebih dulu? Kita. Karena firman itu datang dahulu kepada kita. Kitalah pelakunya. Kita gak bisa nuntut orang lain untuk melakukan firman. Kalau firman itu datangnya sama kita, kitalah yang Tuhan mau kita kerjakan. Setiap firman itu. Yang pertama, perkataan kita memiliki kuasa, dan gunakanlah kata-kata yang membangun dan bukan meruntuhkan, dan bangun hidupmu serta sadari bahwa ada Tuhan dalam setiap perkataanmu. Amin. Saya undang pemusik WL Singer. Ada satu cerita hikmat yang berkembang di Israel sampai saat ini. Ya. Ada seorang yang namanya Benaya bin Yoyada. Dia seorang panglima perang, jenderal perang yang sangat luar biasa. Perang, siapapun musuhnya, dia selalu menang. Tapi karena dia gak pernah kalah dan selalu menang, ada kesombongan dalam dirinya. Lalu Raja Salomo memanggil dia. Dia katakan, "Panglimaku, tolong carikan aku sebuah cincin. Di mana kalau orang melihat cincin itu, yang bahagia menjadi sedih. Dan yang sedih menjadi bahagia." Lalu Benaya ini pergi kepada orang yang memang biasa atau disebut pengrajin untuk membuat cincin. Seperti apa yang diminta oleh Salomo. Pengrajin itu bingung harus bagaimana membuat cincin yang istilahnya kriterianya seperti itu. Ketika orang melihat cincin itu, yang sedih bisa jadi bahagia. Ya, kalau sekarang kan yang sedih bisa jadi bahagia, gitu kan? Tapi ketika orang bahagia melihat itu, orang yang melihat cincin itu akan berubah suasana hatinya menjadi sebaliknya. Pengrajin itu memikirkan bagaimana caranya membuat cincin itu. Akhirnya pengrajin itu bikin tulisan di dalam cincin itu dengan 3 huruf Ibrani, yaitu Gimel, Zayin, dan Yod. Ya. Ini diawali dengan kata-kata Gamze Ya'avor, yang artinya ini pun akan berlalu. Lalu cincin itu dibawa kepada Salomo dalam satu pesta yang meriah. Salomo happy, bahagia di situ. Tapi ketika melihat cincin itu, dia menahan kebahagiaannya. Perkataan-perkataan yang kita sampaikan, kata-kata yang kita sampaikan, ucapan yang kita sampaikan memiliki kuasa. Ada spirit di dalamnya. Untuk apa? Untuk mengubah orang lain. Untuk orang lain boleh melihat bahwa sesuatu yang kita sampaikan adalah sesuatu yang hidup. Orang bisa melihat, oh, setiap kali melihat orang ini dan berbicara kepada dia, ada rasa diberkati, ada rasa yang memang menguatkan dalam setiap perkataannya, bisa menimbulkan iman, bisa mendukung.
Jadi dalam setiap perkataan kita hari-hari ini, mari kita membangun, mulai dari keluarga kita dulu. Mulai dari suami istri, anak-anak, baru kita keluar. Belajar bukan sesuatu yang mudah. Butuh konsisten dan butuh hati yang rela. Awalnya susah, tapi belajarlah untuk setia, belajar dan terus belajar. Tuhan akan memampukan kita semua. Ayo kita angkat satu pujian.
perjalanan kami banyak tantangan. Tidak mudah untuk kami terus belajar. Tidak mudah untuk kami memahami bagaimana kami harus melalui hari-hari kami. Banyak pembentukan dari sekitar kami Tuhan. Keluarga, lingkungan, tempat bekerja, tempat beraktivitas, bahkan komunitas. Kami tahu semuanya tidak mudah Tuhan. Tapi kami pagi hari ini, kami menyatakan di hadapan Tuhan, kami mau turut Tuhan untuk Engkau bentuk kami. Pagi hari ini kebenaran firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami harus benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kami menggunakan lidah kami, bagaimana perkataan kami boleh membangun diri kami, bahkan membangun orang lain, agar kami terus belajar Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tidak seorang pun Kau lewatkan Tuhan. Urapan kuasa Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan terjadi dalam hidup kami. Karena kami menghidupi firman itu. Dan firman-Mu mengerjakan kami dari dalam. Dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat Tuhan. Biarlah kehidupan mereka Tuhan pulihkan. Suami istri Tuhan pulihkan. Hubungan anak dengan orang tua Tuhan pulihkan. Kami butuh lawatan daripada Tuhan. Kami butuh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami butuh hikmat-hikmat daripada Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami hanya percaya bahwa keluarga yang Engkau bentuk Tuhan adalah keluarga-keluarga di mana tangan Tuhan menolong, di mana kuasa Tuhan bekerja, di mana hati Tuhan tinggal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapan kuasa-Mu atas kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi yang menerima kebenaran ini sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kita semua pagi hari ini. Biarlah Tuhan memakai Ibu Junkian lebih lagi dimanapun dia melayani Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan persembahan kita. Saya undang dengan kasih Kristus Ibu Rita Susanti untuk doa untuk persembahan. Mari kita satukan hati kita akan berdoa buat pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah sehingga pada siang hari ini masih memberi kami kesempatan untuk terus belajar melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau terus belajar Tuhan, bukan sebagai pendengar, kami akan melakukan Tuhan apa yang selalu Engkau ingatkan kepada kami. Pagi ini Tuhan kami boleh diingatkan melalui hamba-Mu Tuhan, Ibu Junkian Tuhan. Biarlah Tuhan firman pagi hari ini Tuhan, kami mau terus Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Di mana sisa-sisa hidup kami Tuhan, di mana kami pun berada Tuhan, Engkau Roh Kudus yang selalu akan menuntun, menyertai kami Tuhan, dalam segala perbuatan kami, dalam segala tingkah laku kami Tuhan, dalam setiap perkataan kami, setiap lidah, mulut, bibir kami Tuhan, yang Engkau selalu mengajarkan kami perkataan yang baik, yang selalu bisa membangun Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat Tuhan, bukan menjatuhkan Tuhan. Kami akan selalu membangun dan menguatkan Tuhan saudara-saudara kami, di sekitar kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh Tuhan berjalan menurut sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Ibu Junkian yang sudah memberitakan firman-Mu juga Tuhan, sehingga di mana mereka berada Tuhan, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan, sehingga Engkau selalu memberi dia kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau. Dan dimanapun mereka ini Tuhan,
boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar anak-anak-Mu Tuhan, kami akan memberikan Tuhan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau suci kuduskan tangan-tangan kami, memberi kami sukacita dan damai sejahtera untuk memberikan Tuhan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati setiap pekerjaan, usaha apapun yang mereka kerjakan. Tuhan selalu turut campur tangan untuk mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung, di dalam samudra. Tanganku ku angkat bagimu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Untuk pengumuman saya serahkan kepada. Oke, pengumuman kita bisa lihat di multimedia. Untuk yang mau baptis air, kita akan adakan baptisan air di hari Minggu tanggal 14 September 2025 dan bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Junkian di nomor tertera di untuk sebelumnya akan mengikuti katerisasi. Bisa dilihat ya tadi ya di slide-nya. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Saya persilakan untuk Pak Jezing. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk Ibu Junkian yang telah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Baik, kita akan akhiri. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir untuk pagi hari ini? Ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami? Kalau ada, saya mengundang untuk berdiri sejenak. Kita akan menyambut. Ada? Baik. Ya, saya mengundang untuk bangkit. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Juga untuk yang di front belakang, saya mengundang juga untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah siang pagi hari ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke tata-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap sabda-Mu pagi hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh belajar Tuhan dengan apa yang Tuhan sampaikan pagi hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan dengan hal kecil di dalam setiap tubuh kami, yaitu lidah kami Tuhan. Untuk kami terus bisa mengendalikan lidah kami Tuhan di dalam setiap perkataan-perkataan Tuhan. Untuk mengendalikan setiap perkataan-perkataan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan untuk Kau ingatkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Untuk kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengendalikan lidah kami
setiap perjalanan kehidupan kami, hari-hari kami Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap firman yang telah ditaburkan Tuhan, khususnya untuk hamba-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan di dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, rumah tangganya, apapun yang dikerjanya saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau menyertai, Kau memberkati Tuhan. Bahkan Tuhan ikut turut campur tangan di dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir beribadah di tempat ini Tuhan. Walaupun mereka tidak, saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir juga Tuhan, kiranya mereka juga boleh mendapat berkat yang sama Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, studi anak-anak-Mu Tuhan, usaha, bisnis, apapun yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Tuhan ikut turut campur tangan Tuhan, yang mendatangkan kebaikan, selalu berhasil di dalam kuasa penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah yang bertindak atas kehidupan kami ketika kami mencari wajah-Mu dan berseru kepada Tuhan. Segalanya Tuhan, Tuhan akan menggenapi sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami Ibu mengakhiri ibadah juga Tuhan, Kau berkati juga Tuhan kebutuhan atau jasmani kami yang telah disiapkan Tuhan, untuk kami senantiasa berfellowship Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan, dan berkati juga tangan-tangan yang menyediakan, yang mempersiapkannya Tuhan, sehingga berkat Tuhan Kau curahkan atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kasih Tuhan yang ibadah pagi hari ini telah selesai, tapi kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan, firman Tuhan tak pernah selesai di dalam setiap kehidupan kami, setiap kita, untuk menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, senantiasa dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita sama-sama, kita terima berkat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang senantiasa memberkat kita di dalam damai sejahtera dan sukacita, dan shalom itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus yang memampukan kita mengasihi Tuhan lewat mengasihi sesama kita. Kita terima berkat ini, dan terimalah berkat persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan, biarlah kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin.